Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Live Ngopi, Ngobrol Virtual bersama Tribun Timur. Dan hari ini, seperti pamflet-pamflet yang telah tersebar nih, saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial yang bakal berbincang dengan kita semua, yang juga bakal men-share cerita-cerita inspiratif. Ia adalah Kak Abai. Putra Kepulauan Sulawesi 2021. KB juga ini sempat mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional, bersaing bersama lebih dari 30 provinsi untuk dalam program acara Putra Putri Wisata Indonesia 2021. Nah, di situ Kak Abai berhasil mendapat top 10 masuk ke Putra Putri Wisata Indonesia 2021. Nah, sebelum kita berbincang bersama dengan Kak Abai, saya mau ingatkan dulu kepada Tribuner semua dimanapun berada untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga rutin mencuci tangan. So, saya sapa dulu kalau begitu. Halo Kak Abai, Halo, apa halo, kabar Kak? baik, alhamdulillah. Waduh, luar biasa sekali. Makasih Kak Abai sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan Tribun Timur. Baik, Kak Abai, itu pakai selempang itu Putra Kepulauan. Sulawesi 2021. Jadi Waduh, luar biasa. Kak Bay, langsung aja nih. Bisa cerita nggak, Kak? Awalnya kenapa mau ikut ke Putra Putri Wisata 2021? Cerita inspiratifnya ke eh, Tribuners yang menonton. oke, dimulai ya. Jadi sebenarnya saya tuh sudah mulai ikut uh, pemilihan itu tahun lalu. Jadi tahun Mm-mm. lalu itu kita sudah terbuka di tiap daerah masing-masing. Namun kemarin untuk Sulawesi Selatan sendiri itu belum ada regional directornya. Jadi saya langsung ikut pemilihan di tahap nasional. Itu kalau saya tidak salah ingat tahun lalu tepatnya bulan puasa juga. Mm-mm. Jadi bulan puasa itu kita sudah daftar, daftar, daftar. Bahkan saya sendiri sempat maju mundur sih. Maju mundur maksudnya uh, saya daftar gak ya. Tapi di hari terakhir pendaftaran gelombang pertama, saya termotivasi sama teman saya. Kamu kapan lagi bisa ikut kayak gini-gini? Maksudnya kayak kamu belum pernah sama sekali ikut, kenapa tidak? Ini adalah salah satu kesempatan bagus buat kamu. Dan saya akhirnya coba daftar, dan pada saat itu kita dibuatkan grup calon finalis. Nah, di mana tuh kita banyak sekali calon finalis yang daftar, dan ada saya beberapa saya kenal juga waktu itu, ada yang dari Makassar. Jadi kayak saya juga berapa itu bersaing sama perwakilan dari Sulawesi Selatan yang lainnya. Dan alhamdulillah setelah melewati beberapa tes, saya terpilih untuk mewakili Sulawesi Selatan. Aduh, Gitu. luar biasa sekali. Jadi awalnya Kak Abai bisa termotivasi untuk ikut karena tadi temannya bilang, kapan lagi istilahnya, kapan kok lagi bisa, dan itu termotivasi. Waduh, luar biasa sekali. Tapi dengar-dengar kalau ternyata Kak Abai ini juga mahasiswa Universitas Udayana Bali, tapi sebenarnya aslinya dari Sulawesi. Sulawesi Selatan, Makassar. Waduh, di Bali, di Udayana Kak ambil jurusan apa? Nah, jadi saya sudah kuliah di Bali sejak tahun 2014 sampai Mm, sekarang. 2014 itu saya mulai masuk S1 dulu. mm, S1 di Universitas Udayana, jurusan saya itu kemarin S1 Industri Perjalanan Wisata. Dan mm. alhamdulillah saya lulus di tahun 2018, langsung lanjut lagi S2-nya, kajian pariwisata sampai sekarang. Sekarang sudah tahap penyelesaian tesis sih. Waduh, jadi memang sudah dari jurusannya terus ikut ke ajang eh, kompetisi putra-putri wisata memang sudah dasarnya orang wisata nih ceritanya. Waduh, luar biasa sekali. Tapi Kak Bay, tahan dulu sebentar. Saya mau ingatkan ke Tribuner semuanya, kalau misalnya mau bertanya, penasaran dengan sosok Kak Abai, terus penasaran, Kak Abai, saya mau ikut nih untuk Putra Putri Wisata 2022. Caranya gimana? Boleh banget. Nanti tinggal bertanya ke kolom komentar YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Nanti Kak Abai yang bisa langsung menjawab pertanyaan kalian. Baik, Kak Abai. Terus nih, pas di ikut tadi seleksinya kan bareng ada yang orang Sulawesi Selatan juga. Itu Kak Abai mengalahkan berapa, menyingkirkan berapa orang peserta? Kalau sepengingatan saya untuk gelombang pertama sendiri ya, itu kita total yang ikut langsung seleksi nasional itu Mm-mm. ada sekitar 180-an kalau nggak salah. Itu yang daftar.
sebegitu dan langsung setelah tes tulis, tes wawancara, deep interview langsung secara kita waktu itu tahun lalu secara online Hmm. melalui Zoom juga dan tes lainnya akhirnya kita tersaring untuk mewakili beberapa daerah masing-masing gitu. Jadi kurang lebih 180 sampai 200 waktu itu yang daftar langsung nasional di gelombang pertama dan Heeh. untuk putra-putri wisata sendiri ini sampai kemarin ke grand final bulan Maret itu penutupan gelombang sampai gelombang ketiga itu di bulan Desember kalau nggak salah ya salah ingat itu ada sekitar 800 kayak yang masuk pendaftar lumayan waktu itu Nasional. nasional. Waduh, luar biasa sekali. Dan setelah 800 itu yang ikut ke malam grand final ada berapa orang? Ada total 80 peserta putra dan putri. 80 putra dan putri termasuk Kak Abai perwakilan dari Sulsel. Tapi Kak Abai sendiri atau berdua, Kak? Jadi saya ada pasangannya dari Sulawesi Hmm, Selatan juga. Kebetulan putrinya itu berasal dari Kabupaten Pangkep. Jadi Pangkep. selesai Kota Makassar, dia Kabupaten Pangkep waktu itu. Aduh, luar biasa sekali. Dan akhirnya bisa ikut sampai ke lolos ke tahap malam grand final. Terus di karantina. Nah, Kak, selanjutnya nih malam malam karantinanya bisa dicerita dulu, Kak. Gimana prosesnya, terus pas grand final tuh gimana, Kak Abai dapat apa dan bagaimana, bisa di-sharing nggak ke Tribuners, Kak? Baik. Jadi waktu kemarin itu tanggal 24 sampai tanggal 27 28 proses karantinanya kita di tepatnya Jakarta Selatan daerah Lebak Bulus Wisma Duta Wiata. Nah, tanggal 24 itu jam 8 pagi kita semua datang ke sana sebagai peserta dari perwakilan daerah masing-masing dengan agenda yang pertama itu kita penyelempangan selempang baru untuk selempang karantina. Jadi kalau bisa misalnya ada yang sempat lihat Instagram saya sih itu ada yang selempang warna biru itu selempang selama karantina. Nah, di mana kegiatan kita sangat full padat. Hari pertama itu setelah kita pembukaan, opening ceremony, kita langsung melakukan photoshoot. Photoshoot tematik yang dimana photoshoot menggunakan baju tema yang kita pakai pada malam grand final. Yang kedua, foto pakai baju etnik kontemporer yang dimana saya membawakan waktu itu baju etnik kontemporer yang temanya 4 etnis. Jadi kan Sulawesi Selatan itu sangat erat dengan 4 etnis kan. Jadi situ saya membawakan tema itu. Kemudian malam bakat malamnya. Cuman malam bakat itu yang ditampilkan hanya 10 besar yang lolos dan saya tidak waktu itu sayangnya tidak masuk top 10 yang bakat. Namun Putri Sulawesi Selatan dia masuk top 10 dan akhirnya pada malam grand final dia yang menang Putri Wisata Berbakat Best Talent. Nah, Baik-baik. lanjut hari kedua tanggal 2 itu kita diisi dengan kelas-kelas materi-materi seperti pembekalan mengenai bagaimana itu wisata, apa itu wisata dan malamnya kita ada head to head challenge di mana head to head challenge itu sendiri adalah penentuan putra-putri wisata intelijensia dan alhamdulillah malam itu saya masuk top 5 putra wisata intelijensia dengan pertanyaan yang kita langsung kemukakan di situ ditanyakan diberi waktu sekitar 60 detik untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, di hari ketiga besoknya lagi lanjut dengan photoshoot, ada kelas public speaking segala macam dan rehearsal untuk malam grand finalnya. Nah, tibalah pada saat malam grand final hari keempat di tanggal 27. Nah, disitulah yang namanya deg-degan sih pasti ada ya kayak. Nah, itu saya betul-betul kayak sempat ngerasa kayak bisa nggak ya? Iya, Bismillah bisa gitu. nggak ya? Tapi kebetulan kemarin secara nggak sengaja itu saya pas pembukaan opening pas grand final itu opening dance-nya itu saya tepatnya di center di tengah-tengah kebetulan memang saya paling pertama yang hafal opening dance. Jadi kita sebelum karantina itu sudah dikasih video untuk dihafalkan. Cuman waktu itu saya syukurnya sih paling pertama hafal dan secara nggak sengaja saya juga di center. Jadi benar-benar saya di tengah, terus opening number saya juga di tengah gitu kan, di pertama. Nah, itu saya sempat kayak aduh orang pada teriak-teriak nih, Jawa Barat, Banten, bla bla bla. Heeh. Oh my god, Sulawesi Selatan. Iya, betul-betul. Terus, Kak? Dan alhamdulillah setelah itu kan pembukaan kita opening number kayak Akbar Sotoleria Putra Wisata Sulawesi Selatan gitu kan. Nah, itu setelah itu langsung pengumuman top 16. Nah, itu
kebetulan pas pengumuman top 16 saya dipanggil urutan ke-9. Mhm. Nah itu pas, selanjutnya, putra wisata dari Sulawesi, selamat kepada Sulawesi Selatan. Itu saya kayak, "Oh my God, I never imagine that I can stand until Iya, top." dari 80 orang loh, Kak. Iya, dari 80-an langsung kayak first cut-nya ya, langsung di Mhm. 16. Nah, habis itu kita langsung ke belakang, ke backstage, berganti langsung baju, kan pertama itu baju tema pantai yang Bali banget nih ceritanya. Jadi kayak, celana celana pantai gitu, baju kaos putih. Nah, sesuai dengan tema kan, Bali bangkit kembali. Terus, yang kedua, kita masuk kembali itu menggunakan baju etnik kontemporer yang sudah, yang saya bilang tadi 4 etnis itu. Nah, di situ kita parade dulu, parade, apa namanya, pakai baju kita. Nah, di situ langsung pengumuman second cut. Nah, second cut-nya itu langsung pengumuman top 10. Mhm. Nah, di situ kayak, "Can I?" gitu kan. Tapi pada saat di interview hari ketiga itu saya memang, ditanyakan nih, "Seberapa pantas kamu merasa bisa, eee, melaju di grand final nanti?" Saya dengan keyakinan saya langsung bilang, saya, meyakinkan diri saya bisa langsung di top 5, saya bilang kayak gitu. Mhm. Di top 5 karena saya merasa saya mampu untuk bisa menjawab, karena di top 10 itu kita sendiri ada speech dan top 5 itu ada Q&A. Nah, saya bilang seperti itu, saya merasa pantas untuk mendapatkan tempat itu. Lalu, pada saat second cut itu saya dipanggil yang saya lupa ya panggil ke berapa, Mhm. tapi alhamdulillah saya masuk lagi di top 10 waktu malam itu dan Sulawesi Selatan. Setelah itu kita berganti lagi, jadi pada malam itu saya udah pakai baju yang ketiga, itu baju dari desainer itu, yang warna biru, ada sempat saya juga sharing. Nah itu kita langsung top 10 itu, speech. Jadi kita, pidato mengenai apa yang berbagai tema sebenarnya. Mhm. Cuman saya waktu itu angkat sesuai dengan advokasi saya yang di mana, pariwisata yang saya tekankan kepada lingkungan. Mhm. Nah habis itu tapi sayangnya saya tidak berhasil masuk top 5 malam itu. Cuman kayak saya selalu maksudnya diselamati sama teman-teman karena kayak, "Hey, you're amazing. This is your first time to join pageant." Juga ini pertama kali saya untuk Mhm. mengikuti ajang pemilihan seperti ini dan alhamdulillah saya masuk di top 10 pada malam itu. Nah, tibalah pada saat awarding setelah top 5 Q&A segala macam, dipanggillah semua kita kembali ke panggung untuk pengumumannya dan alhamdulillah saya dipercayakan mendapatkan gelar Putra Wisata Kepulauan Sulawesi. Jadi kayak, untuk Pulau Sulawesi sendiri sayalah putra wisatanya seperti itu. Waduh, luar biasa sekali sih. Langsung kayak, aduh gimana ya, bayangkan ini pertama kali ikut ajang kompetisi seperti ini dan bisa langsung sampai ke top 10 itu juga sudah luar biasa sekali dan apalagi bisa diberikan gelar Putra Kepulauan Sulawesi 2021. Waduh, luar biasa sekali. Tapi kan memang Kak Aba ini punya memang seperti dasar sebuah pengalaman atau gelar di bidang pariwisata. Itu dari kecil atau dari gimana kok bisa sampai ke oh jauh-jauh ke Udayana kuliah terus ngambil pariwisata kenapa misalnya nggak di Makassar aja Kak masih banyak jurusan itu apa penyebabnya bisa langsung ke pariwisata? Jujur sebenarnya kalau mau dibilang wisata, saya sudah suka yang namanya berwisata, jalan-jalan dari kecil karena kebetulan kedua orang tua juga suka traveling, suka Mhm. jalan-jalan. Jadi saya sudah dari kecil sudah diajak. Jadi kalau mau tanyakan, saya sudah mencoba berbagai macam transportasi. Mhm. Nah, Mmm. tiba pada saat lulus SMP sebenarnya saya waktu itu dites apa sama orang tua, eh, psikotes gitu, di mana cenderung hasil tes saya itu bisa masuk SMA maupun SMK. Mhm. Nah, kebetulan tahulah saya alhamdulillah syukurnya saya dibuat untuk memilih sesuai dengan apa yang saya mau. Saya ditanyakan, "Kamu mau, SMA apa sih sebenarnya?" Aku bilang, "Pokoknya aku nggak mau yang ada matematika," gitu kan. Oh, iya Jadi iya malas iya. sama hitung-hitungan, Kak. Jadi kayak walaupun kemarin waktu SMP sebenarnya saya juga kelas unggulan waktu itu kan, cenderung bisa gitu kan. Tapi saya bilang saya nggak mau, saya lebih suka bagaimana saya belajari bahasa-bahasa gitu kan. Nah, ditawarilah
kenapa kamu nggak coba aja di SMK Telkom tuh, di sana ada jurusan pariwisata. Mhm. Dan kebetulan Mmm, di sana itu ada usaha perjalanan wisata namanya. Iya, usaha perjalanan wisata, dan kita pelajari bahasa Perancis, Mandarin, sama bahasa Inggris gitu loh. Jadi 3 bahasa asing di sana langsung. Jadi kayak, oke, kayaknya aku mau ini coba. Jadi kalau mau tanyakan, saya sudah mendalami pariwisata sendiri tuh sejak SMK, Kak. artinya saya kira Kak awalnya hanya, pas S1 dan S2, ternyata sudah dari SMK dan itu awalnya karena suka traveling sama keluarga dan bahkan sudah merasakan berbagai transportasi, di Indonesia untuk keliling-keliling berwisata di Indonesia. Waduh, luar biasa sekali. Jadi saya penasaran Kak, di Indonesia yang belum didatangi apa nih Kak? Kalau mau ditanyakan sih, 5 pulau besarnya sudah saya kunjungi sih, Kak. Waduh, luar biasa. Artinya sudah pergi ke kayak Labuan Bajo, Nah, eee kebetulan tempat one of my wishlist itu Labuan Bajo karena belum sempat ke sana. Walaupun juga mmm, dekat dari Bali ya, tempat saya mhm ngerantau dari Danau Bros, tapi belum ada kesempatan ke sananya. mhm. Nah, itu salah Tapi satu tempat yang saya mhm, mau kunjungi sih, Kak. baik, tapi kalau untuk tempat wisata lain, pasti sudah semua kepulauan-kepulauan di Indonesia sudah semua didatangi, Kak? Ada berapa sih saya kalau misalnya ditanyakan di Papua, saya sudah pernah Mhm. ke Merauke. Waduh, luar Kalau biasa. kan, saya sempat berkunjung ke Banjarmasin sih waktu Mhm. itu, nyobain itu, pasar pasar yang di atas perahu itu, Oh, pagi-pagi. iya iya, yang di RCTI itu iklannya. Benar, itu kayak pagi-pagi sebelum sholat Heeh subuh udah standby, jadi, di heeh, poinnya itu kita udah sholat subuh di situ langsung nyebrang pakai perahunya buat mhm ke pasarnya. Kalau di Sumatera, saya sudah pernah ke Pekanbaru, di mhm. Riau, pernah juga ke Batam waktu itu. Kalau Jawa jangan tanya lagi, udah semua kayaknya saya kunjungi kalau Mhm. di Jawa ya. Eee, mak Apalagi Bali, itu jangan ditanya, Apalagi Bali, itu Sumatera dari Utara, 2014. Bali Selatan, Barat, Timur, udah semua, Kak. Udah semua. Tapi Kak, kalau menurut Kak Abay ini dari banyaknya, eee, tempat wisata yang paling Kak Abay apa ya istilahnya kayak, "Oh ini para wisatanya bagus banget." Itu apa, Kak? Daerah mana? Di mana? Di Bali. Antara Indonesia semuanya Indonesia yang, Kak Abai sudah pernah datangi dan menurut Kak Abai yang bakal menjadi kayak, inspirasi atau, ke teman-teman wajib banget nih datang ke sini, misalnya ke Bali atau ke Sumatera tadi atau di Kalimantan atau gimana, Kak? Sebenarnya sih kalau saya mau ditanyakan itu kita mempunyai ciri khas masing-masing sih. Mhm Karena menteri kita juga sendiri buat kemarin kan ada 10 Bali baru tuh yang tersebar di berbagai macam pulau di Indonesia. Nah, kalau sekarang ada dibuat lagi 5 super prioritas destinasi. mhm Jadi kalau saya bilang sih tergantung mhm. preferensinya mau cari apa. Kalau mau cari daerah pegunungan di sini, mau cari daerah pantai di sini. Jadi kayak Banyak kelebihannya masing-masing. masing-masing. Jadi tidak salah kalau kita bilangnya eh, mau mengenal wisata di Indonesia, Mhm ya kunjungilah selama kalian masih bisa, mhm kunjungi tempat-tempat tersebut segala macam. Jadi kalau mau ditanya, saya tidak mau bilang harus ke sini apa ke sini sini, mhm. selama bisa kunjungilah semua yang kalian bisa capai seperti itu. Dan ternyata Indonesia punya banyak sekali, potensi pariwisata yang keren-keren dan tak kalah dengan negara-negara lain. Waduh, luar biasa. Aduh, cita-cita saya juga itu, Kak, mau terbang ke berbagai daerah. Tapi selama ini baru Jawa, Labuan Bajo sudah pernah, Kak. Itu aja sih. Nanti kapan-kapan boleh, Kak, kalau misalnya butuh teman untuk jalan-jalan wisata ya silakan ajak saya. Sekaligus diliput, Kak. Oke, Kak Abai, ini sudah banyak sekali masuk pertanyaan. Ini siap-siap Kak Abai siapkan diri untuk kembali seperti masuk top 10, diberikan pertanyaan dan kembali menjawab. Waduh, ada nih Kak dari Facebook dulu saya baca ya. Dari Facebook ada dari Marcel Yohanes Ringding. Halo Kak, kenalkan aku Marcel, kelas Kevas, Marcel Kevas, mahasiswa STIM, STIM, LPI Makassar Sulsel. Bagaimana untuk bisa lolos ke tahap nasional itu? Saya pengen ikut, tapi saya orangnya pendek. Biasa kan duta-duta itu harus tinggi kan, jadi go down gitu. Waduh, harus diberi inspirasi nih Kak. Silakan Kak. Jujur kalau saya sendiri bilang saya juga nggak terlalu tinggi, Kak. Hmm, Jadi kalau di Putra Putri Wisata Indonesia, tinggi minimal kalau laki-laki itu 165. hmm, Intinya gini, kalau misalnya nih kita insecure merasa kita pendek, kita harus menguatkan diri kita. Wah,
kita pendek, berarti kita harus menguatkan oh, otak kita nih lebih, Mm-mm. pengetahuan kita luas atau kita good looking atau apa kayak gitu. Jadi kayak kalian memang mungkin ada satu hal yang minus, tapi ada hal lain yang bakal ketolong kalian. Jadi kayak bagaimana cara lolos ke tahap nasional, ya kan istilahnya kita bukan hanya dari segi penampilan yang kita dilihat kan, tapi dari segi otak kita juga, wawasan kita dan perilaku kita tentunya. Jadi kalau Baik. bilang tidak ada salahnya kalau kakaknya tadi mau mencoba seperti itu. Hmm. Gitu, Jadi Kak. sebenarnya masalah tinggi sebenarnya juga tidak terlalu dipermasalahkan ketika mengikuti ajang-ajang seperti ini. Beberapa ajang mungkin ya Kak, termasuk Putra Putri Wisata Indonesia itu tidak menjadi halangan. Malah ketika mungkin memiliki satu kekurangan itu kita harus menampilkan tadi yang Kak Abe bilang Tribuners semua dimanapun berada, kita harus menunjukkan bahwa kita memiliki kelebihan di satu sisi. Meskipun kita tadi yang pokoknya kita udah boleh merasa insecure lah, Betul kita sekali. harus betul-betul semangat. Jadi buat Kak Marcel Yohanes Rinding yang dari STIM LPI Makassar Sosial harus semangat. Tahun depan kayaknya tahun depan bakal buka lagi ya Kak Bay? Kebetulan untuk pemilihan Putra Putri Wisata Indonesia tahun 2022 itu sudah mau buka pertengahan tahun ini. Jadi stay tune. Mm, Boleh juga follow nanti Instagram saya. Nanti saya kalau insert info kok. Apalagi untuk mm. yang di Pulau Sulawesi itu sendiri bakal saya info pasti. Sebagai Boleh, boleh Kak. Sama nama Instagramnya mungkin boleh di-share Kak. Ini sudah banyak yang tanya-tanya juga apa sih nama Instagram Kak Bay? Di ini uh, dulu Kak. @akbarjariah. @akbar Jariah. Jariah. Nanti benar setelah di Akbar Jariah nanti KB bakal sharing-sharing informasi tentang pendaftaran putra putri wisata Sulsel dan juga berbagai cerita inspiratif lainnya lewat sosial media Instagramnya Kak Abai. Jangan lupa follow. Oke, selanjutnya kita mau baca-baca lagi komentar dari YouTube Kak. Ini ada dari Mega Agustini. Hai Kak, sudah tidak sabar. Ini tadi jam 15.35. Jadi dia sudah stay 15.35 dan kita baru mulai pukul 16.00. Aduh, Mega Augustini nih, jangan lupa follow akun Instagramnya KB ya kalau misalnya mau punya pertanyaan soal putra-putri wisata. Kemudian ada It's Farsha, wih kakak Abo. Oh, itu adik sepupu saya. Jadi kayak nama rumah saya sih itu. Oh iya, kakak Abo katanya. Aku panggil Abo, apa, Kak Abai, Abo, dan juga Kak Akbar. Ada banyak banget panggilan. Terus ada dari Mega Agustin lagi tadi yang sudah menunggu lama. Ini mungkin temannya Kak Abai atau gimana? Salah satu teman saya sih itu. Oh iya. Gali. Mm-mm. Keren banget katanya Kak. Terus ada Rilandi, semangat bye katanya. Terima Terus ada Pagistu Syahnur. Hai kakak host, manis kayak takjil. Aduh, bulan kasih. puasa ya, bulan puasa. Terus ada Siti Ismi, Kak Yin andalan. Hai Sri Hairani katanya. Tepuk tangan buat Kak Abai. Terus ada Nugraha Aulia. Pagistu Alam Syahnur. Itu teman-teman kuliah sih, Kak. Oh, siapa nih Pagistu Alam Syahnur? Itu teman Pangestu sama Nugraha itu teman S2, Kak. Oh iya iya luar biasa sekali ya pariwisata juga ya. Ini dari ada nggak Kak Kak Bay teman-teman sejurusannya di S1 S2 yang juga ikut pariwisata gini ya duta putra putrinya gitu. Kebetulan kemarin sempat ada ikut, cuman dia batal ke nasional karena terkendala Mm, sesuatu, ada mm, urusan keluarga. Jadi teman saya waktu S1, dia anak D4 pariwisata, satu fakultas kami kan, di Udayana. Dia perwakilan Putri Papua Barat. mm. Cuman sayangnya dia tidak sempat ikut ke nasional karena ada urusan keluarga mendadak tiba-tiba, jadi dia nggak jadi pergi. Cuman dia Oh iya wisata Papua Barat waktu itu kemarin. iya ya. Oke Kak kita lanjut lagi baca pertanyaan ada dari mana nih? Dari Jani Isbek katanya, keren pokoknya buat Kak Bay. Terus ada dari Sasa Lifka, Masya Allah kakak hostnya cantik. Waduh, yang narasumbernya juga ganteng kan? Cocok nggak? Cocok nggak? Terus ada dari Auzan Tawadu Akbar katanya. Terus ada dari Anet Dethan, tapi pakai bahasa Jerman nih. Hässlichen Glückwunsch, udah tau lah. Terus ada dari pakai bahasa Thailand juga. Waduh, kayaknya Kak Abai, saya pernah baca-baca artikel juga, katanya Kak Abai sudah pernah pergi ke berbagai negara nih, selain Indonesia. Ini bisa di-sharing dulu Kak. Sambil ini karena sudah ada dari Thailand dan juga dari Mungkin itu juga teman-teman saya dari luar negeri sih, Kak. Jadi Astaga. kayaknya kalau mau dibilang sampai sekarang alhamdulillah sudah sempat mengunjungi 13 negara, Kak.
Wow, daripada tadi pulau tadi hanya beberapa ya disebut. Jadi lebih banyak mengunjungi 13 negara. Wow, luar biasa. Itu dari umur berapa sampai umur berapa? Dari umur berapa dan lebih banyaknya di umur berapa? Jadi saya mulai ke luar negeri itu pengalaman pertama itu tahun 2012. Oh, saya kira waktu masih kecil-kecil gitu. 2002. Itu dalam rangka apa, Kak Bay? Nah, jadi pertama kali itu saya ya seperti biasa kita orang Indonesia paling dekat dulu ya, Mm, Singapura Malaysia waktu itu. Singapura. Kebetulan liburan keluarga aja sih waktu itu Kak. Mm, Nah, cuman ada beberapa kunjungan-kunjungan kelas saya ke luar negeri itu seperti pernah saya ikut summer school di Korea Selatan, Wow. pernah juga sebagai delegasi dari kampus saya Mm, Thai Culture Forum di Thailand waktu itu, mm, dan mm, juga sebagai delegasi lagi Asia Student Summit di Malaysia pernah, Eropa sih pernah juga beberapa negara di Waduh. Eropa. Alhamdulillah sih maksudnya hal apa selama saya keluar negeri kemarin itu yang membuat saya pikiran saya makin terbuka. Mm, Ternyata banyak sekali yang kita bisa pelajari ketika kita mm, mengunjungi negara orang lain dan beberapa culture-culture yang saya sempat dapatkan di sana yang baik bagi saya menurut saya terapkan di sini seperti itu Kak. Sebelum kan misalnya nih, saya tuh tahu sekarang itu udah mulai digalakan kalau kita makan di fast food itu kayak kita harus buang kembali atau apa. Tapi itu saya sudah terapkan sejak lama sih. mm, Belum mm. digalakan bilang harus kita bersihkan sendiri atau apa itu saya sudah karena di sana benar-benar kayak saya waktu pertama kali berkunjung, oh ternyata kita harus bersihin sendiri atau apa. Jadi kayak oke, ini kebiasaan yang baik gitu loh Kak. Jadi why not gitu. Kalau sesuatu impact-nya bagus ke kita, kenapa enggak? Kayak gitu. Jadi banyak juga budaya-budaya positif yang Kak Abai pelajari dari kunjungan-kunjungan tadi ke 13 negara. Waduh, luar biasa sekali. Ini bahkan mungkin teman-temannya Kak Abai ini yang komentar ada pakai bahasa Thailand, ada pakai bahasa Jerman juga, dan lain-lain. Waduh. Oke, Kak, lanjut lagi ke pertanyaan ini. Sudah ada pertanyaan lagi dari YouTube. Katanya, hai Kakak Bay, rekomendasi dong objek wisata untuk first time ke Sulsel. Wah, ini pertanyaan yang sangat luas. Ini pertanyaan dari kakak ini yang di YouTube untuk Sulsel ya. Tapi kalau saya sendiri juga bertanya ke Kak Bay ini sebagai putra kepulauan Sulawesi yang paling rekomendasi buat Kakak Bay di Sulawesi ya, Sulawesi. Baik Kak Bay, silakan. Nah, saya jawab dulu yang di Sulawesi Selatan ya. Mm, Kalau Sulawesi Selatan sendiri, tergantung harinya sih, Kak. mm. Nah, kalau kakak misalnya harinya singkat, daerah-daerah dekat-dekat Makassar sih, saya bilang yang paling wajib kalian kunjungi itu adalah desa wisata Ramang-Ramang. Merupakan Ramang-ramang. pegunungan kars ketiga terbesar di dunia. Terlebar terbesar di dunia itulah Ramang-Ramang. Dan banyak sekali sempat kemarin saya ke sana sebelum sekitar bulan Januari atau Februari saya ke sana dan banyak banget yang nanyain, "Itu di mana kok bagus banget kayak di macam di Vietnam gitu kan," katanya. Aku bilang, "Itu di ini dekat dari Makassar, Sulawesi Selatan." Dan yang nggak kalah rekomendasi lagi di Toraja sana sendiri saya bilang. Kenapa? Terkenal banget sih sekarang itu yang negeri di atas awan. Mm-mm. Nah, itu pemandangannya luar biasa. Kalau dia mungkin sempat lihat video profil saya tuh saya shoot di berbagai tempat di Sulawesi Selatan itulah rekomendasi saya sebenarnya. Jadi kunjungin aja di YouTube dari Akbar Sotojaria itu nanti muncul itu beberapa rekomendasi yang saya sarankan di Sulawesi Selatan. Cuman kalau saya tanyakan untuk Sulawesi sendiri, saya sebenarnya tuh pengen banget tuh yang ada di Gorontalo tuh Kak, Pulau Cinta. Pulau Cinta. Nah, itu kayak Maldives-nya Sulawesi, Kak. Heeh. Nah, itu bener-bener, wow. Aku bilang itu satu-satu rekomendasi kalau kalian yang misalnya first time nih, Mm, Sulawesi nih, Gorontalo deh, Pulau Cinta itu. mm, Atau sekalian di Manado sana, Sulawesi Utara sana. Atau yang 5 destinasi super prioritas itu di Kupang. mm. Makanya itu juga nggak kalah keren kok, Kak. Terus kita main-main sedikit ke Sulawesi Barat. Nah, kalau saya Sulawesi Barat sih itu pantainya sih, Kak. Itu juga keren banget di sana. Nggak kalah kok sama ini daerah Sulawesi lain. Kalau Sulawesi Selatan sudah pasti kan di Sulawesi Tengah. Kalau aku di Sulawesi Tengah aku jatuh cinta malah sama makanannya Kak, kaledonya. Kaledo. Aduh, aku belum pernah coba tuh, Kak. Apa itu Kaledo, Kak?
Jadi kalau dia tuh kayak hampir mirip-mirip makanan kita di sini tuh, yang pakai tulang Oh, konro. kondro, kondro kan tulang rusuk ya, Mm. kalau nggak salah. Itu tulang iganya kayak kayak ini sih, kayak apa, bukan kikil juga, apa sih, tapi dia tuh kuahnya tuh kecut-kecut gitu, Kak, kecut pedes gitu. Mm, 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 Dimakannya sama ubi, mm. Oh, itu enak banget kalau kali. baik, baik. Jadi tadi sudah, ini jawaban buat kakak tadi yang bertanya di YouTube bahwa banyak sekali destinasi wisata favorit di Sulsel. Tadi direkomendasikan sama Kak Abay ada di Ramang-Ramang dan juga di Negeri di Atas Awan yang ada di Toraja. Dan kalau mau informasi lebih lengkapnya bisa mengunjungi YouTube channel Kak Abay. Karena Kak Abay waktu ngetek video buat Putra Putri Wisata Sulsel itu mengunjungi lebih dari 10 objek wisata Sulsel untuk memberikan latar-latar keren-keren wisata di Sulsel. Waduh, apa nih nama YouTube channelnya Kak? Sebenarnya saya ada YouTube channel tapi belum Hmm. jalan. Itu video saya ada di channel Putra Putri Wisata Indonesia. Jadi Hmm. video profil Putra Wisata Sulawesi Selatan Akbar Isatul Jari ya 2021 kayak gitu. Oke, luar biasa sekali itu ya. Jangan lupa di subscribe. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan dari ada dari Wahyu Rama, dari It's Farsya, terus ada dari Yolanda Febiola Ritonang. Semangat kakak baik katanya. Terus eh, N- Naya Naila, Kabai, keren sekali. Fallback ya Kak, PTW, bagaimana caranya ikut Putra Putri Wisata nih Kak? Semoga bisa meneruskan Kakak. Katanya, jadi pertanyaannya ada dua, fallback dulu katanya. Terus ada juga cara ikut Putra Putri Wisata. Katanya semoga bisa meneruskan eh, Kakak begitu. Gimana Kak? Uh, ya nanti sih fallback ya. Nanti Ya. jangan aja. Nah, kalau untuk cara ngikut Putra Putri Wisata, saya bilang sih intinya kita harus pertama percaya diri dulu, tahu potensi yang kita punya. Nah, terus kita memang harus tahu basically apa sih sebenarnya daerah yang kita wakili ini. Jadi kebetulan kemarin itu kalau Putra Putri Wisata itu kita bisa saja mewakili provinsi yang kita bukan lahir di sana. Misalnya kita sudah pernah Hmm. tinggal di sana, sudah misalnya berkuliah di sana. Jadi kemarin saya sebenarnya opsi kedua untuk wakili itu Bali. Karena saya sudah domisili enggak juga sih Kak. Udah sempat Lama lah. lama. Nah, tahu potensi diri kita, tahu provinsi apa yang akan kita wakili, bagaimana wisatanya di sana, apa isu-isu wisata yang muncul, terus pokoknya wawasan kita harus luas sih Kak mengenai bagaimana wisata itu. Cuman aku bilang ini nggak mestinya juga anak pariwisata banyak kok kemarin Hmm. yang bukan basic dia pariwisata tapi dia mengerti dan paham dan mau belajar bagaimana pariwisata yang daerah yang mereka wakili seperti itu. Jadi pokoknya persiapan diri dari sekarang sih karena masih ada nih 1 tahun. Jadi kalian yang mau ikut bolehlah tahu-tahu dulu bagaimana. Kalian juga bisa kunjungin kok Instagram Putra Putri Wisata Indonesia biar lihat bagaimana sih peserta yang tahun sebelumnya tahun 2001 kami itu kayak bagaimana, kegiatan kami apa saja bisa di situ. Intinya harus wawasan kita luas. Hmm. Wawasan luas dan tadi sudah harus persiapkan dari sekarang kalau misalnya mau ikut tadi Putra Putri Wisata Indonesia 2022. Nanti sering-sering lihat di website resmi juga Instagramnya Putra Putri Wisata dan Instagram Kak Abai karena bakal sering-sering sharing nih Kak. Oke. Kita baca lagi Kak dari YouTube masih ada dari Hendra Setiawan. Terbesar kedua Kak, bukan ketiga. Apa nih? Maka bisa update deh. Dulu juga saya tahunya itu terbesar kedua. Heeh. Namun saya riset kembali, kan saya Heeh. kemarin kita waktu karantina itu ada tugas untuk ngebuat flyer yang Hmm. mempromosikan wisata kita yang ada di provinsi perwakilan kita. Saya Hmm. coba riset kembali, ternyata sekarang udah posisi ketiga, Kak. Hmm. Seperti itu. Jadi saya Jadi, ngomong berdasarkan riset sebelumnya, jadi saya nggak berani juga kan. Dulu saya iya. taunya second largest cars in the world, Heeh. ramang-ramang. Tapi Heeh. sekarang ternyata yang ketiga, posisi ketiga dia. Oke, jadi buat Kak Hendra Setiawan, ini nih magister pariwisata nih katanya terbesar ketiga nih berdasarkan hasil riset gitu. Menurutnya Kak Abay ini ya. Oke, selanjutnya ada dari Naya Naila juga. Makasih Kak Abay katanya sukses selalu karena sudah sering sharing nih katanya.
Waduh, luar biasa banyak sekali antusias dari teman-teman di YouTube dan juga di Facebook tanya-tanya tentang banyak nih. Tapi saya lihat dari komentar-komentar banyak nih yang juga mau ikut putra-putri wisata. Nah, yang mau juga mewakili Sulsel, nah jangan lupa follow Instagramnya Kabai. Nanti tanya-tanya ke Kabai. Nanti Kabai bakal berikan tips-tips. Tadi kan sudah dikasih tips-tips, tapi ini mungkin tips-tips masih mendasar Kabai. Nanti kedepannya bakal tipsnya lebih besar lagi. Nah, buat yang follow Instagramnya Kabai. Oke, Kak Bay, selanjutnya nih pertanyaan terakhir Kak Bay. Ini kan sudah diberikan eh, gelar sebagai Putra Kepulauan Sulawesi 2021. Nah, apa yang Kak Abai mau lakukan untuk Sulawesi, Pulau Sulawesi dan juga sebenarnya Kak Abai setelah misalnya tadi magisternya selesai, kedepannya Kak Abai mau gimana? Cita-citanya jadi apa dan apa yang kontribusi yang akan diberikan kepada pariwisata Indonesia? Baik Kak Abai. Kalau sekarang saya ditanya, rasanya sebenarnya memegang jabatan ini selempang baru ini tuh nggak mudah dan nggak se nggak segampang yang dipikirkan. Itu benar-benar banyak PR kita yang dimana kita sendiri sebagai duta, sebagai seorang perwakilan daerah, bukan lagi daerah provinsi saya sendiri, tapi Sulawesi secara menyeluruh, bahkan untuk Indonesia, karena kami sudah tergabung dalam keluarga besar Putra Putri Wisata Indonesia. Nah, di mana kita sendiri kan kita sekarang lagi dihadapkan dengan situasi pandemi corona. Nah, itu benar-benar kalau kita lihat balik ke belakang itu tahun lalu tuh sangat terpuruk sekali, terlebih di dunia pariwisata. Itu sangat terpuruk, sangat jatuh pokoknya sama perekonomian. Tapi disinilah kita sebagai penggerak penggerak kecil yang dimana akan berdampak besar pada nantinya kita menggalakkan kembali, ayo kita kembali berwisata, ayo kita sudah aman karena pemerintah juga sudah mengeluarkan implementasi CHSE yang dimana implementasi CHSE itu sudah menjamin tingkat keamanan untuk berwisata di tempat itu tanpa harus ragu lagi karena adanya pandemi segala macam karena sudah diterapkan seperti protokol kesehatan yang baik seperti itu dan um, saya memang tidak semerta-merta sendiri berdiri di sini cuman tapi ada teman-teman lain saya seperti putra-putri wisata lainnya yang berasal dari Pulau Sulawesi dan bahkan seluruh Indonesia. Kami sama-sama bekerja sama kembali menggalakkan untuk kedepannya kita harus berwisata kembali khususnya kita di Indonesia ya dan umumnya itu teman-teman kita yang luar negeri karena tahun depan saya sudah dengar border sudah mulai dibuka kembali jadi disinilah PR kita bagaimana kita tetap mensuarakan bahwa kita sudah aman, sudah bisa kembali berwisata, dan kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang baik seperti itu. Dan kalau mau ditanya lagi, saya sebentar lagi juga insya Allah doakan ya semua sinyal seminar hasil untuk S2 saya. Ketika saya sudah selesai, saya sudah pokoknya memang saya harus siap sebagai sumber daya manusia di bidang pariwisata tentunya. Sudah Luar sangat siaplah digunakan seperti itu di bidang ini. Siap. Waduh, luar biasa sekali. Jadi Kak Abai hari ini memberikan inspirasi. Seperti tadi judulnya cerita inspiratif dari uh, Putra Kepulauan Sulawesi 2021. Kak Abai sudah bercerita tentang bagaimana awalnya bisa tertarik ikut ke kompetisi Putra Putri Wisata Putra Putri Wisata Indonesia, kemudian bagaimana tahap-tahapnya sampai di tingkat nasional itu di Jakarta tadi bagaimana seleksi-seleksinya. Terus kami juga memberikan tips-tips buat teman-teman yang tadi juga ada yang curhat nih katanya ingin juga ikut 2022 ingin ikut ke ajang Putra Putri tapi insecure karena tidak terlalu tinggi. Tapi KB tadi sudah memberikan penjelasan bahwa sebenarnya ukuran tinggi itu bukan menjadi salah satu penghalang untuk kita bisa berkarya dan juga bisa memberikan kontribusi terbaik untuk pariwisata Indonesia. Waduh, luar biasa cerita-cerita Kak Abai dan cerita inspiratif juga tips-tips yang diberikan Kak Abai. Terima kasih banyak sudah bersama Tribun Timur sudah hampir sejam kita bersama dengan Kak Abai dalam program ngobrol virtual. Buat teman-temannya semua kalau misalnya masih mau bertanya dan juga penasaran tentang Putra Putri Wisata tadi boleh follow Instagramnya Kak Abai dan kalau misalnya belum dapat juga Instagramnya boleh chat ke Instagramnya Tribun Timur nanti kita kasihkan nama Instagramnya Kak Abai dan nanti bisa sering-sering lebih lanjut lagi lah. Kak Bay bakal terima kan kalau misalnya Tribuners di rumah kayak mau sharing-sharing untuk Putra Putri Wisata Sulsel gimana Kak? Maksudnya Boleh Bang. bakal diladeni
ada program sih bersama putra-putri wisata Indonesia lainnya, kita akan kolaborasi live Mhm, Instagram gitu. Jadi mhm, kayak buka Q&A, mhm, kita kan jawab apapun yang mereka tanyakan, live bareng seperti itu. mhm. Jadi kita betul-betul akan aktif selama setahun sih, Kak. Iya, oke. Jadi selama setahun siapapun yang ingin memberikan, pertanyaan sama KB terkait bagaimana, cara-cara untuk menjadi putra-putri wisata atau mungkin tadi sudah Naila katanya gimana kalau misalnya dia mau jadi penerusnya Kak itu boleh banget silakan ke Instagramnya Kak Abai nanti, Kak Abai bakal tuntun dan juga berikan informasi terkini tentang putra-putri wisata Indonesia. Nah Kak Abai makasih banyak waktunya Kak Abai, sehat selalu dan juga semoga cepat menikah. Kemudian, KB juga cepat, selesai tesisnya dan juga KB bisa ikut lagi kompetensi-kompetensi atau pageant yang tingkatnya lebih ke internasional lagi mewakili Indonesia. Amin amin. KB terima kasih banyak waktunya sekali lagi dan Tribuners itu tadi dia perbincangan kita bersama dengan Abai atau Akbar Iswatur Jaria, putra putra Wisata. wisata Sulsel 2021 dan juga sekarang sudah meraih gelar Putra Kepulauan Sulawesi 2021. Tribuners, terima kasih sudah bersama kami selama hampir sejam ini dan juga sampai jumpa di acara program Live Ngopi Tribun Timur selanjutnya dan sampai jumpa. Terima kasih, kawan.